Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nabi pernah meramalkan, sayati ala nasi zamanun, akan datang pada suatu saat, la yabqa minal islami illa ismuh, Islam tidak tinggal melainkan namanya saja Islam. Nah, ini yang saya kembangkan dulu secara luas, ini secara mendalam. Ya. Islam akan datang pada suatu zaman, Islam tinggal namanya saja. Tapi pengamalan Islam jauh dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana salatnya? Salat merupakan salah satu rukun Islam. Bagaimana salatnya? Rajin melaksanakan salat atau tidak? Sudah ada apa salat mewarnai kehidupannya atau tidak? Salat melatih kita untuk jujur. Jangan berhenti salat subuh kalau tidak selesai 2 rakaat. Nah, lihat kehidupannya, jujur atau tidak. Salat melatih kita untuk bersih pakaian, bersih badan, bersih hati. Maka lihat kehidupannya, bersih atau tidak. Disiplin, salat melatih kita untuk disiplin. Nah, lihat kehidupannya, disiplin atau tidak. Ini jadi ajaran Islam adalah disiplin, karena di antara rukun Islam, salat merupakan salah satu rukun Islam. Nah, coba lihat, ini banyak yang ditinggalkan oleh manusia. Akan datang pada suatu masa nanti Islam tidak tinggal melainkan namanya saja Islam, tapi pengamalan Islam jauh dari kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak orang yang sudah meninggalkan salat, na'udzubillah min zalik. Di antara juga zakat, mengeluarkan zakat salah satu rukun Islam. Mengeluarkan zakat. Sekarang kita lihat di Indonesia, khususnya di Indonesia, ya. Nabi menyatakan kalau umat ini tidak mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya, maka Allah menurunkan bencana. Allah menahan air hujan turun dari langit. Artinya bahkan kalau ada umat ini sudah tidak beres zakatnya, maka Allah menurunkan bencana, yaitu musim yang tidak beraturan. Seharusnya sudah masuk musim penghujan, bulan sekian sampai bulan sekian, ternyata belum turun. Begitu turun hujan, seharusnya ya membawa rahmat, padian, tanaman-tanaman tumbuh, ternyata banjir yang dibawa. Kenapa? Itu azab, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang tidak beres zakatnya. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Coba lihat. Jadi Nabi menyatakan akan datang pada suatu masa nanti Islam tidak tinggal melainkan namanya saja Islam. Nah, kemudian Islam melaksanakan ibadah haji juga, itu salah satu rukun Islam yang kelima. Coba kita lihat. Banyak orang mondar-mandir Amerika, Jakarta, Amerika, Makassar, tapi tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Padahal uangnya miliaran, bukan jutaan, tapi miliar. Tapi tidak tersentuh hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Coba, dan seterusnya. Itulah akan datang pada suatu masa nanti Islam tidak tinggal melainkan namanya saja Islam, tapi pengamalan Islam jauh dari kehidupan sehari-hari. Jamaah tarawih malam ke-9 yang berbahagia, kita lihat, Nabi menyatakan, Ja'al Islamu gariban, Islam pertama kalinya datang itu dianggap aneh, dianggap asing. Ja'al Islamu gariban, Islam pertama kalinya datang dianggap aneh, dianggap asing. Kenapa? Coba lihat. Sebelum Islam datang, orang Arab jahiliyah kalau tawaf di sekeliling Ka'bah itu telanjang bulat. Telanjang? Bulat. Maksudnya tidak ada sehelai kain pun. Coba lihat. Nah, begitu datang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tutup auratmu. Lainnya Muhammad tidak berpakaian saja kepanasan, apalagi membuka aurat, apalagi menutup aurat. Nah, coba lihat. 360 berhala di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah disembah oleh orang Arab jahiliyah. Yang kaya menyembah emas, yang kaya sedikit menyembah perak, yang besi, yang dan seterusnya. Yang miskin betul
membuat Tuhan dari roti, kemudian disembah itu Tuhannya terbuat dari roti. Kalau selesai menyembah dia lapar. Dia bilang, Tuhan, saya sudah menyembah kamu. Kalau saya lapar sekarang, jadi kalau saya mau makan kau kalau kamu tidak kalau kamu tidak reda ya bicara ya, ngomong. Jadi kalau kau tidak ngomong berarti kau reda saya makan. Coba akhirnya dia makan Tuhannya. Namanya jahiliyah, zaman kebodohan masalah agama. Coba. Islam datang pertama kalinya dianggap aneh. Begitu datang ajaran Nabi membawa Islam, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Ilah-ilahnya Muhammad. Sedangkan banyak saja Tuhan yang kita sembah. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang kelaparan, apalagi hanya satu Tuhan. Itu dianggap lain-lain. Ada yang perlu kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat. Apa itu? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sambungannya? Fasayaudu gariban kama bada'a. Islam akan kembali dianggap aneh. Islam akan kembali dianggap asing. Islam akan kembali dianggap lain-lain. Ini bahaya ini. Karena Nabi mencakap Islam akan kembali dianggap lain-lain. Coba, dialah situasi dan kondisi sekarang kaum muslimin dan muslimat. Ya, ada anak-anak kita pakai jilbab, menutup aurat. Dia ejek, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alim nih, cuma dia ejek, alim nih. Coba, lain-lain dianggap lain-lain. Yang modern itu pakaiannya, yang selalu saya katakan, you can, nauzubillah. Semua serba bisa dilihat, nauzubillah. Itu bukan pakaian modern yang seperti itu, tapi itu pakaian Tarzan. Pakaian menjadi. Memang pakaian orang miskin itu kembali dianggap aneh. Jadi kalau pakai jilbab dianggap aneh. Jadi yang sopan, yang Islam dianggap apa namanya? Udik, yang apa namanya? Yang jorok dianggap modern. Nauzubillah min zalik. Sekarang kalau ada orang kasidah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, dianggap aneh. Apa itu kampungan, salam kampungan. Hai umat Islam yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Perintah puasa di bulan Ramadan, taati rukun Islam yang ketiga. Coba lihat, kasidah nasihat sekaligus hiburan, tapi sopan. Tapi apa yang mereka katakan kampungan, kasidah dianggap kampungan. Yang dianggap modern lagu-lagu cinta. Itu lagu-lagu cinta, nauzubillah min zalik. Inilah kata Nabi, berhati-hatilah karena Nabi menyatakan fasayaudu gariban kama bada. Islam kembali akan dianggap aneh, dianggap lain-lain. Kaum muslimin dan muslimat, yang paling bahaya nanti, mudah-mudahan kita tidak termasuk ini. Apa itu? Ada yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang agama Islam itu dihijab, dihalang-halangi oleh umat Islam sendiri. Di apa? Kadang-kadang agama Islam dihalang-halangi oleh umat Islam sendiri. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jangan menjadi penghalang agama Islam. Sudah mau dibangun, ada uang, pelitnya luar negeri. Pelitnya pikirnya luar negeri, maksudnya di mana-mana diketahui. Padahal banyak uangnya, seharusnya bantu dia, tapi sebagai penghalang. Seharusnya dia pegang jabatan. Ada tanda tangannya laku, seharusnya sudah dikasih izin pembangunan, mesti kebangunan. Tapi karena dia berat, kadang-kadang agama Islam itu dihijab, dihalang-halangi oleh umat Islam sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menghalang agama Islam ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang saya muliakan, ini bahayanya, kata Nabi, akan datang pada suatu masa nanti Islam tidak tinggal melainkan namanya saja Islam. Pernah Nabi meramalkan bahwa Islam pada suatu saat itu bagaikan makanan di atas meja makan. Dari barat mau menghantam, dari timur mau menarik, dari utara mau menginjak-injak, dari selatan mau mendorong. Kata sahabat, ya Rasul, mengapa demikian? Mengapa Islam pada saat itu dipermainkan sedemikian rupa? Apa jumlahnya umat Islam sedikit pada hari itu, ya Rasul? La, kata Nabi, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan jumlahnya umat Islam pada saat itu banyak, bukan banyak, tapi banyak sekali. Kalau kata sahabat, kalau begitu ya Rasul, banyak sekali, kenapa dipermainkan sedemikian rupa? Iya, kata Nabi, banyak, tapi walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Banyak, tapi mentanya umat Islam pada saat itu
bagaikan buih di lautan, bagaikan busa di atas air. Coba lihat busa, tidak punya kekuatan, dipermainkan. Kata sahabat, ya Rasul, kenapa mentanya umat Islam pada saat itu bagaikan buih di atas laut? Kenapa ya Rasul? Ya, Nabi menjawab, karena pada saat itu umat Islam memiliki 2 penyakit. Berapa penyakit? 2. Hati-hati 2 penyakit. Penyakit pertama, hubbud dunia. Terlalu cinta dunia. Terlalu cinta Dunia. ya, cinta dunia tidak dilarang, tapi terlalunya itu. Yang kedua, wa karahiyatul maut. Takut mati. Artinya takut resiko. Ya Islam sih Islam, tapi kalau piring kita dipecat deh, Islam sih Islam, tapi kalau biaya lagi deh, itu tidak mau. Itu artinya itu 2 penyakit itu, terlalu cinta dunia dan takut mati. Takut mati jabatannya, takut mati karirnya. Padahal kalau kita membantu agama Islam, insya Allah Allah akan membantu kita. Intan surullah yang suruh. Apabila engkau menolong agama, kata Allah, maka saya akan menolong urusan-urusanmu. Jamaah tarawih yang saya muliakan, mudah-mudahan ya kita tidak termasuk apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahwa akan datang pada suatu masa Islam tidak tinggal melainkan namanya saja Islam. Mudah-mudahan kita mengatakan, ya Rasul, Islam insya Allah tetap kami perjuangkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk memperjuangkan agama Islam ini. Menolong agama Allah, maka Allah menolong segala urusan-urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.